Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita membahas tentang manfaat iman kepada qada dan qadar, yaitu iman kepada takdir yang biasa kita sebut takdir. Meneruskan video yang kemarin, bahwasanya iman kepada qada dan qadar Allah itu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat manusia untuk beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir. Hal ini banyak sekali mengandung banyak manfaat apabila kita berkenan untuk mengimani qada dan qadarnya Allah. Adapun hikmah diantaranya, pertama, memperkuat keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta alam semesta ini. Jadi yang menciptakan semua alam ini adalah hanyalah Allah, bukan yang lain. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta beserta isinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang biasa disebut dengan sunnatullah. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang keempat, dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji, yaitu akhlak yang terpuji, akhlak yang beradab, menghilangkan sikap dan perilaku tercela. Sikap dan perilaku yang terpuji maksudnya itu seperti contohnya sabar, tawakal, qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya dan optimis dalam hidup, tidak senang putus asa, selalu husnudzon kepada Allah. Sikap dan perilaku yang tercela contohnya seperti sombong, iri hati, dengki, buruk sangka, dan pesimis dalam hidup. Yang kelima, mendorong umat manusia untuk berusaha agar kualitas hidupnya meningkat, sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, itu salah satu daripada manfaat kepada takdirnya Allah. Kita beriman. Makanya kita harus betul-betul beriman, meyakini bahwasanya semuanya itu adalah ketentuan Allah. Ingat, ketentuan Allah, takdirnya Allah itu ada dua macam. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom, masih ingat yang kemarin? Takdir mubrom adalah takdir yang harus terjadi dan harus diterima oleh semua makhluk Allah dan tidak dapat dielakkan lagi, seperti jenis kelamin. Sudah diciptakan jadi laki-laki, ya sudah laki-laki. Sudah diciptakan perempuan, ya perempuan. Kemudian warna kulit, kelahiran, kematian, hari kiamat, itu sudah takdirnya Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian takdir yang mu'allaq
itu takdir yang dapat dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, berusaha, kemudian berdoa. Makanya kita jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah agar kehidupan kita menjadi lebih baik, apalagi kehidupan di akhirat nanti kelak. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang menyesal di akhirat. Contoh-contoh daripada takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa dirubah, yaitu seperti orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, orang sukses, orang pintar, dan lain-lain. Orang yang sakit kepingin menjadi sehat, ya berusaha dulu bagaimana caranya supaya menjadi sehat. Pergi ke dokter, minum obat, minum jamu, pijet, dan lain sebagainya. Itu takdir yang mu'allaq, takdir Allah yang bisa dirubah. Di antaranya dengan berusaha atau ikhtiar. Jangan lupa berdoa, ya. Berdoa sendiri boleh, minta doa kepada orang lain, apalagi kepada orang yang soleh, kiai-kiai, apalagi minta doa sama para habaib, habib-habib. Terus terutama juga kepada orang tua kita apabila orang tua kita masih hidup, terutama kepada ibu kita, karena doanya ibu kita itu lebih utama, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdirnya Allah bisa menjadikan kita memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk ikhtiar, berusaha, dan berkarya. Bahkan Sayyid Sabiq dalam bukunya Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abdai Rotomi, mengatakan Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga dengan demikian ia dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Dan juga ada dari Dr. Yusuf Al-Qardomi dalam bukunya Al-Imanu wal Hayatu, beliau mengatakan yang diketahui dalam Islam hanyalah orang beriman itu bekerja, bersusah payah menunaikan kewajibannya dalam hidup ini, mengambil dan memberi, memperkenankan kehendak Allah, terhadap siapa? Terhadap manusia. Mereka dijadikan khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya untuk kepentingan manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a wa dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah
dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Kemudian diperintahkan untuk mencari karunia-Nya Allah. Kalau bisa kita sebut dengan menjemput karunia-Nya Allah, usaha dan dengan berdoa, diakhiri dengan tawakal kepada Allah, pasrah diri, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Jum'at. Dan ayat yang semakna juga dalam surat Al-Isra ayat yang ke-12. Kita bisa buka sendiri ya. Kemudian diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, sebagaimana tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 185. Kemudian diperintahkan untuk mengulangi atau menanggulangi kemiskinan, menanggulangi kebodohan, menanggulangi penyakit, menanggulangi kedzaliman. Islam juga diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi soleh. Tapi ingat, kita diwajibkan untuk mencari karunia-nya Allah itu mencari dengan cara yang halal, halalan thayyibah, jangan dengan cara yang haram. Ingin mempunyai kendaraan yang bagus tapi dengan cara mendapatkan uangnya dengan cara korupsi, mencuri, membegal dan lain-lain. Kemudian terakhir diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-60. Sehingga manusia, terutama orang Islam, harus kuat ya, menyiapkan kekuatannya. Untuk apa? Untuk siap-siap menghadapi musuh orang kafir yang harbi, orang kafir yang ingin memusnahkan orang Islam, ingin menyerang orang Islam. Kita harus kuat, harus bersiap-siap diri, jangan menjadi orang yang lemah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.